Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan farm A3 yang berada di Desa Sidamulya, Kecamatan Bambang Lipuro, Kota Yogyakarta. Kita akan memperkenalkan konsep pembuatan kandang bagi para pemula. Hari ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu sukses. Mari kita langsung aja ke kandang yang kita rencanakan, kita desain sebagai awal dari semua saja yang akan beternak kambing. Yaitu konsep kandang yang kita buat sesungguhnya sederhana. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan tidak mesti harus semuanya baru, tetapi bisa kita menggunakan barang-barang yang bekas. Dan ini kebetulan kami mendapatkan bahan baku dari bahan bekas, dari kandang yang sudah yang tidak terpakai, kemudian kita beli, kemudian kita renovasi lagi. Ya seperti ini jadinya. Jadi kandang-kandang ini nanti akan kita manfaatkan untuk beternak kambing. Jadi konsep yang kita rencanakan yaitu dengan konsep kandang yang kita bangun ukuran 11 kali 6, yang mana ini ada beberapa bagian yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kandang ini kita bagi 3, yaitu yang sudut paling kanan untuk nanti dibuat baterai. Kemudian yang tengah ini kita buat juga baterai untuk induk yang akan kita breeding sehingga nanti menghasilkan anak-anaknya. Ini posisi kandang yang berada di tengah. Ini sedang dikerjakan oleh beberapa tukang untuk menyempurnakan dari bahan-bahan yang kemarin kita cari dari bahan bekas. Intinya memang perencanaan kandang itu menjadi suatu kata kunci, yang mana semuanya diawali dari konsep ketika kita membangun kandang itu sendiri. Kemudian yang paling terpenting adalah paling bawah ini adalah kenapa kita beri semacam kolam. Ini fungsinya untuk menampung kotoran dan kencing kambing, sehingga kotoran ini menyatu dengan tanah sehingga tidak berbau, bahkan memudahkan perawatan untuk pembersihan kandang. Bagi para pemain pemula ini sesuatu hal yang kita sudah praktekkan, karena unsur tanah ini akan menyerap intil maupun kencing kambing sehingga tidak menyebabkan bau yang selama ini menjadi terkendala ketika bau itu menyengat kemana-mana. Nah kemudian ini lorong yang terdepan ini adalah yang kita rencanakan untuk cempe-cempenya. Jadi kita bikin umbaran yang mana nanti cempenya ini diharapkan bisa selalu terlihat oleh induknya. Ini secara sunatullahnya, ketika seseorang, katakanlah kita sebagai manusia, kita ibaratkan seperti itu, ketika kita kelamaan tidak melihat anak-anak kita, maka kita bisa stres. Ya demikian juga kambing. Jadi kambing juga ketika cempe-cempenya itu tidak terlihat, cempenya induknya itu juga bisa stres. Maka untuk mengatasi persoalan itu memang kita sengaja sediakan untuk hasil breeding cempe-cempenya nanti bisa terlihat oleh induknya yang akan kita ambil susunya. Para pemirsa yang kami hormati, unsur ini adalah menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam tata letak kandang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, variabel-variabel selain kandang adalah disiapkan tempat untuk air. Kita siapkan water toren yang fungsinya nanti juga untuk pemberian air bersih minuman kambing itu. Yang kedua juga kita bisa memudahkan untuk setiap kali kita memandikan kambing yang perlu kita mandikan, maka kita siapkan water toren
kemudian tempat-tempat untuk khusus memandikan kambing. Ini yang variabel yang kedua. Kemudian untuk keamanan semuanya termasuk pakan, maka kita perlu juga menyediakan kandang yang maksud kami gudang yang dekat dengan kandang, yang mana kita bisa menyimpan seluruh bahan makanan sebagai stok yang pertama itu bisa aman. Maka gudang menjadi variabel yang ketiga yang perlu disiapkan. Antisipasinya apa? Supaya kambing-kambing kita nanti tidak kehabisan stok makanan. Ketika kita mendapat makanan dari limbah pertanian misalkan, kita bisa bikin silase atau fermentasi, atau bahkan mungkin secara masih hijauan murni, kita tampung di gudang-gudang ini. Ini harapannya segala sesuatunya itu sudah tersedia sejak awal. Karena hakikatnya 70% dari proses peternakan, terutama yang kita bermain kambing, itu faktor pakan itu menjadi terpenting, maka diperhatikan untuk penyimpanan makanannya. Mari kita lihat untuk gudangnya sangat sederhana dan tidak perlu jauh-jauh dari kandang, sehingga ini menjadikan terintegrasi segala sesuatunya. Demikian sementara mungkin apa yang bisa dijadikan acuan untuk para peternak pemula untuk mempersiapkan desain layout kandang yang ideal, sehingga kita harapkan nantinya kambing-kambing yang akan kita ternakkan menjadi lebih sehat dan sesuai yang kita rencanakan dan selalu menghasilkan pundi-pundi yang kita inginkan. Demikian dari saya, salam Mbek Farm A3, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.